Sedikit dong ngomongin Zoom. Ya dilihat di Instagram anak tuh lagi Zoom itu pinter banget gitu. Pinter banget. Ya ibunya pinter gimana dong, masa cetakannya nggak pinter? Nggak tahu tuh, dia bisa diri sendiri aja sih, kayaknya tiba-tiba ngomong kayak gitu gue juga bingung. Ya senang sih dalam arti adalah dia aktif gitu ya, terus mempunyai keinginan untuk memperluas wawasan, untuk mengembangkan diri, dan sudah mulai tahu apa maunya dan mengejarnya sendiri juga gitu. Jadi saya sih sebagai orang tua ya bangga dan senang. Tapi pinter di bidang akademik apa sih Mbak? Anakku tuh semua anak-anak IPS. Bukan berarti nggak pinter ya anak IPS ya. Iya dong, Cuma aku anak IPS. aku juga anak IPS. Jadi ya anak-anak sosial gitu. Anak-anak pelajar sosial yang lebih pintar menghafal gitu, terus ngomong dan sebagainya. Bukan anak-anak eksakta kalau kita nyebutnya dulu ya. Dan pasti. betul, dan buat aku tuh juga bukan suatu, maksudnya kan kadang-kadang orang berpikir tuh yang anak IPA tuh pasti lebih pintar misalnya gitu. Padahal enggak, semua tuh pada bidangnya masing-masing. Tapi di momen Ramadan ini mengajarkan anak untuk menghafal Al-Quran itu ya? Kayaknya nggak cuma di momen Ramadan deh, maksudnya mereka memang rutin ada kegiatan itu. Jadi ya sekarang tuh kayak lebih ditingkatkan kebersamaannya aja lah gitu, maksudnya ya terawih bareng gitu kalau pas lagi di rumah gitu. Itu Mbak Ade sendiri yang mengajarkan atau seperti apa? Ya berdua lah sama suami, tapi mostly mungkin aku dengan ada juga bantuan dari guru lah. Aku kan juga masih banyak kekurangannya. Tapi melihatnya pinter banget ya sih Mbak, maksudnya membaca Al-Qurannya. Aku? Enggak, Anak-anak? Masih belajar. Masih belajar. Proses belajar kan nggak pernah Proses kelar ya. dong. Saya juga belum pintar-pintar amat baca Al-Quran. Dalam arti ya itu kan ada tahapannya, dari cuma bisa baca sampai ke nanti makhraj-makhrajnya, terus tajwidnya, terus artinya ya bertahap. Tapi di umur berapa sih udah mulai? Dari kecil banget mereka udah belajar Iqra, kecil banget. Umur 6 tahun atau? Kayaknya deh umur segituan lah gitu ya, begitu masuk TK gitu kayaknya udah mulai belajar. Kalau kalian selalu momen untuk quality time sama anak-anak tuh biasanya ngapain aja? Mana tuh beda nih, kalau Cani kan anaknya cowok semua, kegiatannya beda dengan saya yang cewek semua. Kalau Kamelani gitu Quality time di Ramadan apa di hari biasa? di hari biasa di Ramadan. Oh, iya, karena anakku sekarang kan ada 2 nih ya, dan umurnya juga cuma beda setahun, beda 7 bulan malah. Jadi kegiatan yang dilakukan ya kebanyakan anak-anak preteen ya, anak-anak pra remaja yang emang mereka udah lebih sering punya dunianya sendiri gitu, udah main online game sama teman-temannya. Jadi fungsinya aku sebagai orang tua tetap mengawasi, mengarahkan, dan tetap harus ada dekat mereka, di there gitu, be present. Kalau enggak bisa kehilangan momen, dan itu yang aku diingetin terus sama Mbak Alia, karena momen punya baby, punya anak itu nggak akan keulang. Jadi saat mereka masih mau diuntal-untal, masih mau dipeluk-peluk, udah pokoknya puas-puasin aja. Itu aku Banget belajar soalnya. banyak banget dari Mbak Alia tentang itu. Cepet banget tiba-tiba anak gede, udah 23 tahun gitu, wah udah nggak mau diuntal-untal, udah nggak mau dipeluk-peluk. Anakku juga yang paling kecil tuh, padahal anak bungsu yang paling ya bungsuin gimana sih, tapi sekarang tuh juga dipanggil sama suamiku, mau dipeluk, mau dicium, itu tuh udah malu-malu gitu deh pokoknya deh. Umur berapa? 13. Tuh kan. Jadi anak-anak kan udah makin remaja, udah dewasa gitu. Oh, yang paling kecil udah 13 tahun anakku. Ini kayak memberikan kayak pelajaran hidup juga nggak sih, kayak gimana hidup yang baik, terus kayak negatif positifnya kayak gitu segala macam. Pelajaran apa? Kehidupan. Oh, kehidupan ya pastilah. Harus mempersiapkan mereka dengan nilai-nilai, dengan batasan-batasan, dengan norma-norma. Karena kan nantinya kita juga nggak bisa mengawasi mereka 24 jam ya. Jadi dari kecil kan paling nggak kita udah menanamkan garis-garis besarnya lah gitu, dalam kehidupan tuh harus seperti apa kalau nanti akhirnya menjadi masalah ABCD gitu. Karena kan pendidikan pertama itu kan dari lingkungan keluarga, lingkaran yang paling kecil dulu. Jadi kami yang Harapannya tuh walaupun mereka di luar tuh mereka udah tahu lah, oh batasannya ini. benar, jadi lebih beradab dulu baru berilmu. Itu kan harapan dari orang tuanya. Sama Melanie ini kan anaknya cowok semua nih, susah nggak sih untuk deketnya sama anak cowok gitu? Alhamdulillah enggak sih ya, karena aku dari kecil sudah
menjadikan mereka bagian dari hidup gitu. Jadi memanusiakan mereka juga, nggak menganggap mereka hanya sebagai anak, tapi juga menjadi bagian dari setiap hal yang aku lakukan. Jadi ya sekarang aku bisa menuai, alhamdulillah sih bisa menuai apa yang sudah aku tanam selama ini kan. Jadi sebenarnya itu yang membedakan sih ya, jadinya anak-anak juga lebih lengket, lebih ngerasa aku sebagai sahabat juga, bukan hanya sebagai ibu, tapi juga dia bisa mencurahkan segala hal. Padahal kan anak cowok ya agak sulit gitu pasti, makanya aku dari awal udah pengen jadi sahabat yang baik juga buat dia gitu sampai sekarang. Tapi kalau membahas pendidikan lebih lebih memprioritaskan anak untuk ke sekolah yang internasional kah, atau ke yang berbau agama gak sih dari? Nah ini aku banyak belajar dari Mbak Alia mengenai pendidikan Kalau anak. aku campur-campur sih. Kalau Ajani tuh dulu dia sekolah di sekolah Islam, terus sekolah swasta di SMP dan SMA, terus kuliah di Universitas Negeri. Kalau yang nomor 2 sama nomor 3 memang dari kecil kita sepakat untuk masukkan mereka ke international school dulu, IB, supaya bisa mengasah bahasa Inggris mereka gitu ya. Jadi nggak perlu bayar les lagi bahasa Inggris. Dan banyak sih di IB tuh mereka dilatih untuk lebih outspoken, Lebih berani. ya, mengeluarkan pendapat, Percaya diri juga. presentasi dan sebagainya, research gitu-gitu ya. Itu mereka dapat banget sih. Tapi terus waktu SMP mereka aku sekolahin ke SMP nasional, SMP swasta, supaya lebih Lebih bisa membaur juga sama Iya. berbagai kalangan kan, Yes. teman-temannya jadi lebih variatif juga. lebih suka aja dengan program-programnya gitu ya. Jadi dilihat lah, karena anak juga beda-beda ya, nggak bisa menyamakan gitu. Nggak bisa dipukul rata Mana sih, yang cocok untuk tergantung mereka. sama anaknya juga kan, karakternya seperti apa. Memberikan kebebasan mereka untuk berekspresi kan? Berekspresi, ya pastilah. Asal positif ya, Iya, ya, dan- kalau nggak positif ya enggak. Fungsi kita sebagai orang tua kan juga mengawasi dan menjaga dan membimbing mereka terus gitu. Ngasih tau mana yang baik, mana yang salah. Karena sekarang tuh ekspresi tuh bisa macem-macem Bener. gitu. Semua tuh atas nama ekspresi, kebebasan dan sebagainya. Ya kalau saya sih tentu membatasi gitu, mana yang boleh diseriusi, mana yang enggak. Tapi di